Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Injil diwartakan ataupun sabda diwartakan, entah oleh imam, entah oleh para pewarta yang lain, sebenarnya tanggung jawab pertama dalam pewartaan itu bukan pertama-tama pada pribadi yang mewartakan itu, tapi lebih-lebih adalah pada Yesus yang hadir, yang terwakilkan oleh pribadi itu. Maka kadang-kadang kalau ada pewarta yang kemudian berusaha keras bagaimana supaya pewartaan ini bisa diterima, tentu memang hal itu tidak sesuatu yang buruk, tapi akan menjadi sesuatu yang kurang baik ketika kemudian merasa bahwa itu adalah tanggung jawab seorang manusia. Kalau kemudian nanti pewartaan itu diterima, dikatakan, waduh Romo, khotbahnya bagus, orang akan kemudian menjadi gampang merasa bahwa saya sudah berhasil membawa pewartaan ini kepada orang lain. Akan tetapi di sisi lain, ketika pewartaan ini kurang diterima karena kedegilan hati orang atau karena sulit perkataan-perkataan itu tidak bisa diterima dengan baik, orang pewarta ini juga akan merasa bahwa dia gagal dalam mewartakan. Tapi kalau kita belajar dari Injil hari ini, ada hal-hal yang bisa kita renungkan. Sebenarnya adalah bahwa pewartaan itu dikerjakan oleh Yesus sendiri dalam diri orang-orang yang sedang mewarta. Kita lihat dalam pengalaman dalam Injil hari ini, ketika Maria Magdalena mendengar tentang kebangkitan, lalu kemudian dia mewartakan kepada orang-orang yang waktu itu mengikuti Yesus. Mereka juga tidak mudah percaya. Bahkan dikatakan dalam Injil, mereka pun tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena ini. Lalu kemudian ketika dua murid berjumpa dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Emmaus, lalu mereka bercakap-cakap tentang kitab suci. Sepulang dari perjumpaan itu, kedua murid ini juga mewartakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan kepada para murid yang lain. Dan mereka pun dikatakan dalam Injil hari ini tidak percaya. Sampai kemudian dalam cerita Injil hari ini, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada mereka dan menegur mereka dengan mengatakan tentang kedegilan. Mengapa kamu masih degil? Padahal kamu sudah mendengar tentang nubuat para nabi bahwa ia harus dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian cerita Injil itu ketika Yesus menjumpai para murid ditutup dengan perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan pemberitaan Injil ini harus tetap diwartakan. Diterima atau tidak diterima bukan pertama-tama tanggung jawab kita yang mewartakan, kita yang memberikan. Orang menerima pewartaan itu juga bukan karena kita sangat baik mempersiapkan atau bukan karena kita sangat hebat mewartakan, tapi pertama-tama karena Yesus mau hadir sendiri, lalu kemudian menegur orang-orang yang sedang mendapat pewartaan itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jangan lelah untuk mewartakan hal-hal yang baik, mewartakan kebangkitan Yesus, mewartakan Injil dengan cara kita sendiri, tapi dengan satu keyakinan bahwa pewartaan ini diterima atau tidak diterima bukan pertama-tama urusan kita, tapi urusan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan nanti yang akan hadir di tengah orang-orang yang sedang kita wartakan kebaikan itu. Tapi kita harus yakin bahwa kebaikan, buah-buah kebangkitan harus tetap diwartakan. Dan kita harus melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas kita hanya memberitakan.
pewartaan itu diterima atau tidak adalah pekerjaan Allah dalam diri orang-orang yang sedang kita wartakan.